Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati dengan NIM 22075021. Oke, baiklah di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat eh, mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Di sini saya mengangkat judul yang berjudul Relevansi Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Rama El Yunusya. Yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini yaitu yang pertama itu ada Ki Hajar Dewantara, yang kedua Rahmah El Yunusya, yang ketiga persamaan dan perbedaan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Rahmah El Yunusya, dan yang keempat persamaan dan perbedaan perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Rahmah El Yunusya. Yang pertama kita masuk kepada Ki Hajar Dewantara. Biografi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama kecil Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ayahnya bernama Kanjeng Pangeran Harjo Suryaningrat, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu. Ki Hajar Dewantara merupakan cucu dari Sri Paku Alam III. Pada usia ke-39 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Hal ini dipicu oleh keinginan Suwardi Suryaningrat sendiri yang ingin menyamakan diri dengan masyarakat biasa. Pernah mengenyam pendidikan di lingkungan Paku Alam, Pesantren Kalasan ELS Stovia. Pada tanggal 4 November 1907, ia menikah dengan R.A. Sutartina. Ki Hajar Dewantara mendapatkan akte guru Eropa. Pada tahun 1922, beliau mendirikan perguruan taman siswa untuk mendidik masyarakat Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1950. Beliau mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1959. Pada tanggal 26 April 1959, di rumahnya Majamuju, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara meninggal dunia. Kemudian jenazah beliau dipindahkan ke Pendopo Taman Siswa pada tanggal 29 April 1959. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 28 November 1959, Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pada tanggal 16 Desember 1959, pemerintah Republik Indonesia menetapkan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara yaitu tanggal 2 Mei menjadi Hari Pendidikan Nasional. Yang selanjutnya, perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara adalah seorang jurnalis yang kritis dan sering memberikan sindiran-sindiran terhadap pemerintah Belanda. Karena tulisan-tulisan yang berisi sindiran tersebut, beliau dan tiga serangkai Dekker, Cipto Mangunkusumo ditangkap dan ditahan di penjara. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan taman siswa sebagai bentuk ketidaksetujuannya dengan sistem pendidikan kolonial. Yang ketiga, sikap perlawanan Ki Hajar Dewantara terhadap pemerintah kolonial Belanda karena pembatasan akses pendidikan yang dilakukannya. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada Pancadharma, berisi yang pertama asas kemerdekaan, yaitu sanggup berdiri sendiri atau mampu menopang kehidupannya sesuai dengan potensi dan minatnya. Yang kedua, asas kodrat alam, yaitu hakikatnya manusia adalah makhluk. Sudah sewajarnya untuk menyatukan diri dengan alam. Yang ketiga, asas kebudayaan, yaitu harus membawa budaya bangsa ke arah kemajuan sesuai perkembangan zaman. Yang keempat, asas kebangsaan, yaitu mencintai bangsa sendiri dan tidak berselisih dengan bangsa lain, berorientasi pada keutuhan bangsa dengan keanekaragaman suku. Yang kelima, asas kemanusiaan,
yaitu memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama dan makhluk ciptaan Tuhan, menghormati harkat dan martabat orang lain. Yang kedua yaitu Trisentra atau Tripusat. Berisi yang pertama, alam keluarga. Merupakan pusat pendidikan pertama dan terpenting karena terbentuknya adab dan budi pekerti berasal dari lingkungan keluarga. Yang kedua, alam paragon atau sekolah. Merupakan pusat pendidikan yang berkewajiban memberikan pengetahuan dan pengupayaan perkembangan intelektual. Yang ketiga, alam pemuda atau masyarakat merupakan tempat untuk merdeka bagi peserta didik karena lingkungan masyarakat secara leluasa memberikan kesempatan untuk pembentukan karakter dan mengekspresikan diri. Next, ada trilogi berisi ing ngarsu sung tulada atau di depan memberi contoh. Artinya, seorang guru harus memberikan teladan kepada siswanya. Oleh karena itu, perlu untuk menjaga sikap tingkah laku supaya dapat dijadikan teladan yang baik. Yang kedua, ing madya mangun karsa atau di tengah membangun cita-cita dan bekerja sama. Artinya, seorang guru harus mampu membangkitkan semangat para siswa serta mampu menciptakan ide dan berkreasi dengan peserta didik, disertai dengan masukan-masukan dan pengarahan. Yang ketiga, Tuturi Handayani atau di belakang memberi semangat dan dorongan. Artinya, guru berada di belakang memberikan dorongan agar peserta didik mampu berjalan sendiri dan bertanggung jawab serta mampu menunjukkan kemampuannya yang terbaik. Selanjutnya, ada metode Among. Berisi memberikan contoh dan pembiasaan untuk rentang usia 1 sampai 7 tahun. Pendidik memberikan contoh tindakan ataupun ucapan supaya menumbuhkan kebiasaan baik bagi peserta didik. Yang kedua, pengajaran dan perintah, paksaan dan hukuman untuk rentang waktu 7 sampai 14 tahun. Pada awalnya, Ki Hajar Dewantara menolak mengenai pemberian perintah, paksaan, dan hukuman karena penjajah Belanda yang salah dalam mempraktikannya. Yang ketiga, laku dan pengalaman lahir batin untuk rentang waktu 14 sampai 21 tahun. Laku di sini maksudnya pendidik senantiasa selalu memperhatikan tingkah laku dan bertindak yang baik dan benar dalam keseharian, sehingga peserta didik dapat meneladani perilaku pendidiknya. Hal ini bertujuan agar di tengah-tengah masyarakat, peserta didik dapat bertindak dengan baik dan benar sesuai norma-norma yang ada. Next kita masuk ke Rahmah El Yunusiah. Biografi Rahmah El Yunusiah. Rahmah El Yunusiah eh, lahir pada tanggal 29 Desember 1900 atau 1 Rajab di Jalan Lubuk Mata Kucing, Kenagarian Bukit Surungan, Parangpanjang, Minangkabau, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Yunus, sedangkan ibunya bernama Rafiah atau biasa dipanggil Ummu Rafiah. Rahma El Yunusiah merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Rahma masuk ke perguruan Diniyah School yang didirikan oleh kakaknya Zainuddin Labai. Kemudian Rahma El Yunusiah belajar secara privat kepada Syekh Abdul Karim Amrullah tentang masalah agama dan perempuan. Pada tahun 1931 sampai 1935, ia juga mengikuti kursus kebidanan di Rumah Sakit Umum Kayu Tanam dan mendapatkan izin praktek atau ijazah bidan. Selanjutnya, kemudian pada hari Kamis 1 November 1923, Rahmah resmi mendirikan sekolah yang bernama Al-Madratut Diniyah Lil Banaat atau biasa dipanggil Diniyah Putri Padang Panjang. Rahmah El Yunusiah meninggal di rumahnya sendiri menjelang maghrib pada hari Rabu tanggal 26 Februari 1959. Upacara pemakaman dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1959 secara sederhana. Next, perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Rahmah El Yunusiah. Yang pertama, inisiatif Rahmah El Yunusiah mendirikan Madrasah Diniyah Putri memberikan kemudahan bagi kaum perempuan untuk mengakses pendidikan. Yang kedua, Rahmah bergabung dengan organisasi kaum ibu Sumatera atau OKIS yang mana bertujuan untuk memperjuangkan harkat dan martabat perempuan
atau memajukan kaum perempuan melalui pendidikan. Selanjutnya, pemikiran pendidikan Rahma El-Yunusiyah. Yang pertama ada kunci mendidik. Yang pertama, mendidik dengan keteladanan. Mendidik bukan hanya mengajar. Yang ketiga, mendidik tanpa emansipasi. Yang Rahma Yunusya juga memberikan syarat seorang pengajar. Yang pertama, mengetahui dan menguasai pengetahuan yang diajarkan, mengetahui cara-cara mengajar, memiliki pengetahuan tentang psikologi siswa. Selanjutnya, bersifat sabar, tenang, simpatik dalam bertingkah laku. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Rahmah El-Yunusiyah. Yang pertama ada tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu membangun peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat dan yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya. Menurut Ramah El-Yunusiyah, tujuan pendidikan yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang mendasar pada ajaran Islam dengan tujuan untuk membentuk putrinya yang berjiwa Islam dan ibu pendidik yang cakap, aktif, dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan yaitu berlandaskan pada 5 asas atau yang disebut dengan Pancadharma, yaitu asas kemerdekaan, kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Menurut Rahma Al-Yunusya, dasar pendidikan berpegang teguh pada hadis yang menyatakan menuntut ilmu itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, kurikulum menurut Ki Hajar Dewantara yaitu berbasis kebudayaan lokal nasional yang dinamakan Trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Menurut Rahmah El-Yunusya, kurikulum yaitu sistem pendidikan terpadu yang mana penggabungan pendidikan agama dan umum. Selanjutnya, pendidik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu trilogi, yaitu Ing Ingarsu Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tutwuri Handayani. Menurut El-Yunusya, pendidik yaitu untuk menjadi seorang pengajar, seorang guru harus mengetahui dan menguasai pengetahuan yang diajarkan, mengetahui cara mengajar, memiliki pengetahuan tentang psikologi siswa, beserta bersifat sabar, tenang, simpatik dalam bertingkah laku. Selanjutnya, peserta didik menurut Ki Hajar Dewantara yaitu manusia atau laki-laki dan perempuan yang dalam tahap tumbuh kembang tanpa batasan usia tertentu. Sedangkan menurut Rahmah El-Yunusiyah, khusus perempuan baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah. Materi menurut Ki Hajar Dewantara yaitu ilmu agama, ilmu umum, pelajaran keterampilan, lebih menekankan pada pendidikan budi pekerti dan kebudayaan. Sedangkan menurut Rahma El-Yunusiyah, pengajaran ilmu agama dan umum secara klasikal dan pelajaran keterampilan. Sedangkan metode menurut Ki Hajar Dewantara yaitu metode Among atau sistem Among. Among memiliki arti menjaga, membina, dan mendidik dengan penuh kasih sayang. Sedangkan metode menurut Rahma El-Yunusiyah yaitu 3M, yaitu mendidik dengan keteladanan, mendidik bukan hanya mengajar, dan mendidik tanpa emansipasi. Lingkungan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan trisenta atau tripusat, alam keluarga, alam paguron atau sekolah, dan alam pemuda atau masyarakat. Sedangkan menurut Rahma Al-Yunusiyah, lingkungan Tritunggal yaitu kerjasama yang erat antar lingkungan sekolah, asrama, rumah tangga, atau masyarakat. Selanjutnya ada persamaan dan perbedaan perjuangan terkait aksesibilitas pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Rahma El-Yunusiyah. Ada yang pertama, era perjuangan, alasan pergerakan, tujuan pergerakan, dan jenis pergerakan. Termasuk kepada Ki Hajar Dewantara. Era perjuangannya yaitu pemerintahan kolonial Belanda, alasan pergerakannya yaitu anti kolonialisme, tujuan perjuangannya yaitu memberikan akses pendidikan untuk masyarakat pribumi, dan jenis pergerakannya yaitu dekolonisasi. Yang selanjutnya Rama El-Yunusiyah, era perjuangannya pemerintahan kolonial Belanda, alasan pergerakannya itu budaya patriarki adat Minangkabau,
Tujuan perjuangannya memberikan akses pendidikan untuk kaum perempuan dan jenis pergerakannya itu feminisme. Sekian presentasi saya pada hari ini. Jika ada kata saya mohon maaf. Mohon bimbingannya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.